Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan Ustaz. Ada sebagian juga titipan dan juga ada dari anak sendiri. Yang pertama, kaitannya dengan bulan yang sekarang ini, yakni Jumadil Akhir. Yakni kita teringat tanggal 20 Jumadil Akhir adalah lahirnya putri cinta Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Zahra. Berkaitan dengan hal tersebut, telah masuk informasi dulunya kemarin Ustaz, ada informasi dari kalangan wanita-wanita yang mengatakan ada athar dari sebagian dari tubuh beliau radhiyallahu taala anha, yakni potongan atau helaian rambut dari Sayyidah Fatimah. Ada juga yang mengatakan Sayyidah Khadijah, ada yang mengatakan Sayyidah Aisyah, yang mungkin Allah alam apa sudah terjadi hal ini, yakni dipertontonkan seperti athar Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun khusus wanita. Yang kami tanyakan Ustaz, apakah benar hal tersebut memang ada, yaitu rambut daripada wanita-wanita mulia Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah? Atau mungkin dijelaskan dari ada keterangan, mungkin mereka dapatkan dalil-dalil mungkin dari para sahabat atau para, mungkin Allah alam dari mana dasarnya itu. Dan kalau memang ada dalil, apakah hal itu dapat dibenarkan, dipertontonkan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika hal tersebut terjadi, bagaimana sikap yang harus diambil apabila perayaan milad Sayyidah Fatimah itu dirayakan dalam sebuah acara, entah itu mengundang da'iyah, ustadzah dan lain sebagainya, mengingat Sayyidah Fatimah itu adalah putri Rasulullah yang memiliki rasa malu yang hebat. Kemudian juga pertanyaan kami yang kedua, akhir-akhir ini mulai marak para wanita-wanita, khususnya para syarifah Ustaz, yang banyak membuat majelis-majelis, kelihatannya makin ramai dan diminati oleh para wanita Ustaz, baik maulid keliling atau hadrah basaudan atau dan lainnya. Allahu a'lam, apakah fenomena yang terjadi sekarang ini terpicu dari adanya dai-dai perempuan Ustaz, ustadzah-ustadzah yang makin banyak di sekitar kita ataupun di media sosial. Pertanyaannya, bagaimana pandangan salaf kita tentang keluarnya wanita-wanita dalam menghadiri acara-acara tersebut? Kemudian yang kedua, apakah ada di negeri sana, di negeri Hadramut, khususnya di Tahrim, ada majelis-majelis wanita seperti yang sekarang lagi marak ini Ustaz? Jika tidak ada, Allahu a'lam panutan wanita-wanita zaman sekarang ini siapa Ustaz? Itu yang pertanyaan titipan Ustaz. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang lainnya untuk yang lainnya, Bu. Pertanyaan yang lainnya untuk yang lainnya. Ya, Ustaz. Ya, cukup ya. Jadi begini, orang itu cinta bagus. Orang itu cinta bagus. Tapi koridornya adalah dalam perbuatan taat dan ibadat. Itulah yang disebut al-ilm. Ilmu itu yang mengajarkan kamu ibadah yang benar, taat yang benar. Taat itu dan ibadah yang benar adalah muwafaqatus syar'i, yang cocok dengan syariat. Ibadah tanpa muwafaqatus syar'i, tidak cocok dengan syariat, maka dolalah, sesat. Ulangi lagi ya. Orang itu diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah dan taat kepadanya, dan itu harus dasari ilmu. Ilmu itu yang membuat ibadah dan taat kamu itu adalah benar. Ibadah itu dikatakan benar dan taat itu kalau ada muwafaqatus syar'i, sesuai dengan ajaran syariat. Kalau tidak, pasti dhalalah, sesat. Orang sholat bagus enggak? Bagus kan sholat. Tapi kalau sholat sunnah setelah sholat subuh, sunnah mutlaqah, nafilah mutlaqah setelah sholat subuh, hukumnya apa?
haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. Puasa bagus nggak? Bagus, tapi puasa di hari raya haram. Kenapa? Tidak muwafaqatus syar'i. Inti baca maulid asal muwafaqatus syar'i. Kamu ngadakan acara cocok dengan syariat. Dilihat. Di rumah ada suami. Di rumah ada anak-anak. Seorang perempuan Jumat aja tidak disyariatkan. Ngubur jenazah nggak disyariatkan. Keluar rumah burdah, hadrah saudan, maulid itu dan ini. Akhirnya suaminya bawa selendang. Nah inilah, itu dianggap satu hal kebaikan. Karena itu harus muwafaqatus syar'i, syara'if. Ini kebablasan, saudara. Yang diperingati kelahiran itu Nabi Muhammad, maulid. Itu yang dilakukan oleh salafnya kita. Yang lainnya ada. Maulidnya Sayyidina Ali, maulidnya Siti Fatimah, maulidnya ini buat milad lagi. Tidak ada. Loh, silahkan ajarkan setiap pengajian, silahkan ceritakan Siti Fatimah, Sayyidatul Nisa'il Alamin, Bid'atul Mustafa, ceritakan itu semuanya. Semua orang ini, perempuan ini kalau mengikuti Siti Fatimah min ahli jannah ini insyaallah. Pertanyaannya, kamu mengadakan acara ini apa tendensinya? Untuk mengajarkan kepada mereka, catat, kirimkan ke rumah mereka. Tanpa keluar rumah, mereka bisa kenal Siti Fatimah. Dan itulah Siti Fatimah, tidak orang yang menjadi sering keluar rumah, banyak tinggal ada di rumah. Itu Siti Fatimah, itu Siti Khadijah. Dari mana ini? Haram ini. Di Pasuruan itu dulu ada Hubabah Nur binti Abdullah bin Muhammad Al-Haddar, istrinya Habib Ja'far. Minas salihah, nggak ada satupun yang ajnabi ngelihat beliau. Belum ada orang cadaran dulu itu. Beliau sudah berkerudung, setelah ditutup semuanya badannya, pakai sarung, ditutup kalau keluar. Di rumahnya ngajar, syarifah juga orang-orang Jawa, diajari fasolatan. Masih ingat itu kitab fasolatan itu? Diajari kitab Safinah, cara sholat itu dan ini. Ini nggak cerita langit. Ya itu yang harus diajarkan, yang wajib-wajib ini. Inti ngajarkan macam-macam, ya la ilaha illallah. Ini acaranya laki-laki, sudah dibuat acara perempuan. Hall, ikut hall. Hadrah saudan buat. Kalau ada di pondok, itu perempuan memang tinggal di pondok, diadakan nggak ada masalah. Tapi yang dari luar ini datang semuanya, ini ono opo koniki. Duduk di rumah. Itu lebih afdal, wagarna fi buyutikunna. Ya, ini fitnah ini. Ini fitnah. Akhirnya la ilaha illallah. Perempuan-perempuan sekarang syarifah tahu hotel. Nanti ngadakan, nanti ada di tempat stadion, di gor. Apa ini? Ini tidak tepat ya. Hadir hall, dempet-dempetan, barokah. Kita ini punya umi-umi dulu. Kita ini punya umi-umi dulu, tidak begitu cara mendidiknya.
Orang-orang tua kita nggak begitu, karena itu udahlah, ini kebablasan. Tambahi lagi kharrat sekarang. Rambutnya Siti Fatimah, rambutnya Siti Khadijah. Dengarkan baik-baik. Ini rambutnya istri antum nih. Rambutnya istri antum walaupun sudah dipotong itu aurat. Nggak boleh dilihat sama ajnabi. Kukunya istrinya antum, anaknya antum perempuan itu aurat. Nggak boleh dilihat sama ajnabi walaupun sudah dipotong. Ini siapa menisbatkan ini begini nih? Ini pembodohan. Kemudian ada air bekas dicuci rambutnya Rasulullah SAW. Sakpiro, airnya itu berapa liter itu yang buat untuk mencuci itu? Bisa ribuan botol itu. Udahlah, Anda kalau kepingin mendapat barokahnya Siti Fatimah, ikuti akhlaknya, ikuti hayaknya, rasa malu beliau yang tubuhnya belum pernah disaksikan satupun ajnabi. Nggak usah gitu, kasih tahu anak-anaknya antum. Ini sudah rombongan loh, ziarah sampai ke Jakarta, bis-bisan perempuan-perempuan syarifah-syarifah. Ada jahal. Itu yang ada di Hadramut, ada di Bashar, Fagil Mugaddam, itu nggak ada perempuan-perempuan dulu itu yang ziarah di sana. Jangan ya ikhwani ya. Nah, antum lah kasih tahu, didik anaknya antum, jangan mau ikut-ikutan yang baru-baru ini. Nanti akhirnya anak cucunya antum tambah nggak karuan nanti. Harus tegas ya, harus tegas ya. Karena itu kita pingin ala tarbiyat abauna wa aslafuna ya, ala tarbiyat abauna wa aslafuna wal barakah hasilah. Dia di rumah bisa hasilah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini Siti Aisyah radhiyallahu anha, melihat bagaimana perkembangan perempuan setelah wafat Nabi. Beliau berkata apa? Lau aliman Nabi ma ahdatan nisa min ba'dihi min ba'di wafatih la mana'ahunna anil khuruj ilal masajid. Kalau seandainya Nabi tahu apa yang dilakukan sama perempuan-perempuan ini setelah wafat beliau, pasti Nabi melarang perempuan itu hatta pergi ke masjid. Zaman beliau, wakif zaman kita. Jangan dong, ya. Kasihan anak-anak kita. Berkah. Akhirnya nangis kayak ini. Yang ditangisi rambutnya Siti Fatimah, enggak taunya rambutnya embus apa itu? Hah? Jangan. Nggak usah gitulah. Itu udahlah, kita bukan anak kecil yang mau diharati begini kemudian antum sebarkan sekarang bahwa itu adalah tidak benar. Kalau kepingin barokahnya Siti Fatimah, ikuti akhlak Siti Fatimah, waraknya Siti Fatimah, hayaknya Siti Fatimah, ibadahnya Siti Fatimah, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Enggak keluyuran gitu. Apalagi hadir macam-macam. Ini lebih aktif daripada laki-laki. Ajari anak-anak kamu, di situ anak kecil-kecil belajar Al-Quran, belajar akhlak, belajar bagaimana hukukuz zaud, bagaimana hak terhadap suami. Nanti suaminya melarang, orang mau berbuat baik dilarang. Lah kamu menentang suami itu baik, apa ini? Kok kacau begini ya? Jangan. Ya, situ termasuk dua pertanyaan sekaligus satu jawaban Habib ya. Tafadhal yang lain yang harus bertanya.